Nah, kita lihat ya, burungnya di dalam bermain ya. Ibu yang saya hormati, pada saat kita melaksanakan panen, kita tidak usah mematikan ya SP-nya dengan SI-nya. Mengapa demikian? 178, 180, 179 ya, 180 pas. Alhamdulillah hasil panen kita ini sebanyak 180 sarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir, TF Data Channel. Pada siang hari ini insya Allah kita akan melaksanakan panen lagi, karena alhamdulillah kita melihat ya anakan daripada RBW dengan ukuran 4x4 bekas kamar ini sudah terbang ya. Inilah yang saya maksud saudara-saudara sekalian, ciri-ciri RBW yang siap panen itu ketika anakan sudah ramai di sekitar LMB ya, sedang adaptasi keluar masuk untuk menguasai jalur lintas dari LMB ke ruang inap daripada RBW itu sendiri ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu ciri-ciri RBW ketika akan siap panen yaitu anakan semua sudah belajar terbang ya, seperti ini. Nah, ini selama proses anakan mulai dari penetasan sampai anaknya bisa terbang itu kurang lebih sekitar 3 bulan ya. Jadi selama kurun waktu 3 bulan ini sama sekali kita tidak pernah masuk ya. Kita tidak pernah masuk karena resiko yang kita hadapi ketika kita masuk atau sering masuk yaitu kadang telur walet itu jatuh ya, jatuh ke lantai akibat ditendang oleh indukan, ataukah anakan yang belum bisa terbang kemudian karena kita masuk anakannya jatuh ke lantai. Nah, beda halnya kalau burung itu benar-benar sudah siap terbang ya, seperti ini kita lihat. Semua ini adalah anakan dari RBW dengan ukuran 4x4 bekas kamar. Nah, untuk itu mari kita masuk sama-sama dan melaksanakan panen di dalam RBW ya. Ini saya tidak skip ya. Saya tidak skip. Kita langsung masuk ya ke dalam. Bapak Badrus, bagaimana? Aman? Baik. Aman. Ayo kita naik, saudara-saudara sekalian. Kebetulan saat ini sedang mati lampu ya, jadi gelap. Dan hari ini kita akan melaksanakan panen. Nah, sini situasi gelap ya, jadi kita ada di dalam rumah ini. Nah, inilah yang saya maksud saudara-saudara sekalian, RBW bekas kamar ukuran 4x4 ya. Kita lihat sudah sering saya memvideokan, tapi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tata ruang daripada RBW ini ya. Sekali lagi ini adalah bekas kamar. Kita lihat kamarnya ya. Nah,
Hari ini hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 1 siang ya. Kita akan melaksanakan panen. Insya Allah sebentar saya akan kupas tuntas tata ruang daripada RBW ini. Sebelum kita masuk dan melaksanakan panen, kita bagi masker dulu ya. Kebetulan hari ini kita kedatangan subscriber ya dari Makassar, ingin belajar langsung tentang budidaya walet. Nah, sebelum itu kita berikan masker dulu. Kita hargai upaya pemerintah dalam menanggulangi virus COVID-19 ya, termasuk saya juga menggunakan masker. Sebelum kita masuk, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Kemudian yuk kita masuk dan menyaksikan kami melaksanakan panen. Nah, foto itu lampu tang. Nah, kita lihat ya burungnya di dalam bermain ya. Kita sulit mengerti. Nah, kita lihat ya burungnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat kita melaksanakan panen, kita tidak usah mematikan ya SP-nya dengan SI-nya. Mengapa demikian? Karena ketika kita melaksanakan panen seperti ini, burung sebentar akan keluar semua ya. Burung akan keluar semua dan anakan itu akan tetap bermain di sekitar LMB kita. Namun ketika kita mematikan SP dengan SI, maka anakan itu akan menjauh daripada RBW kita. Nah, di luar pantauan daripada SP yang kita nyalakan. Padahal selama ini anakan itu mulai dari menetas kemudian belajar terbang, itu setiap saat mendengar SP dan SI ya milik kita, sehingga burung walet itu sudah menyesuaikan dengan suara yang kita miliki. Nah, kalau kita matikan, Bapak Ibu semua yang saya hormati, maka burung walet itu akan pergi menjauh dari LMB kita. Nah, kita tunggu dulu ya burungnya keluar, kemudian kita melaksanakan panen. Insya Allah sebentar saya akan menjelaskan secara rinci tata ruang daripada RBW 4x4 ini panen ya, sudah menghampiri kurang lebih 200 sarang ya. Nah, sebentar kita akan hitung sama-sama pada bagian akhir daripada video ini berapa total sarang yang kita panen ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menjelaskan tata ruang daripada RBW ini. Kita mulai dari menara dulu ya. Nah, sekali lagi RBW ini adalah bekas kamar menggunakan papan sirip dari batang kelapa ya. Kita lihat semua menggunakan batang kelapa. Namun kita buatkan alur ya, kita buatkan alur, kemudian kita pasang. Nah, menara ini adalah terbuat daripada kamar mandi kemarin ya. Nah, kita lihat menara ini adalah kamar mandi. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, kita ke menara dulu ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang pernah menonton atau melihat daripada tata ruang daripada RBW kita ini. Ukuran daripada menara ini 2,5 ya. Ini ke sana 2,5 meter.
kali 1,5 meter ya. Nah, kita lihat dari sini 1,5 meter, kemudian lebarnya itu 2,5 meter ya, seperti ini. Nah, menggunakan 2 LMB, kita lihat LMB-nya ada di atas, menggunakan 2 LMB, dan kita lihat ya, ketinggian daripada menara ini kurang lebih sekitar 8 meter ya dari lantai sini, lantai kamar mandi. Untuk proses pembuatan menara ini silahkan lihat video kami sebelumnya ya. Kemudian di atas ada kayu melintang. Nah, kayu melintang ini adalah kemarin kayu kap atap seng ya daripada rumah ini. Itu kita tidak bongkar karena takutnya mengurangi kekuatan daripada struktur rumah ini. Namun kita lihat burung walet mampu untuk bermanuver dari atas yang sangat curam ini turun ke bawah sini ya. Turun ke lar yang ada di bawah. Ini yang dimaksud dengan lar pintu ya. Nah, model pintu. Nah, kita lihat dari atas burung walet masuk turun ke bawah melalui lar pintu ini, kemudian masuk ke dalam ruang inap. Kemudian pada bagian bawah itu ada tweeter tarik ya, kita pasang sejenis dengan Audax AX61 ya, namun tweeter ini tipe dulu ya. Nah, kemudian di atas lar ini kita lihat, di atas lar ini kami beri tweeter 2 ya, untuk menarik burung yang masuk dari LMB turun ke lar dan masuk ke dalam ruang inap. Kemudian rahasianya ada pada tweeter tarik yang ada di bagian tengah ini ya. Ini berfungsi, atau tweeter tarik ini berfungsi menarik burung yang bermain di LMB, ditarik oleh tweeter yang ada di sini kurang lebih sekitar 1 meter turun dari LMB mengarah ke LMB ya, mengarah ke LMB, kemudian disambut oleh tweeter tarik yang ada di sini ya, tweeter tarik yang ada di sini. Dan ini adalah tweeter tarik bantu ya, tweeter tarik bantu karena tweeter tarik ini suaranya sangat tajam ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam ruang inap. Nah, formasi daripada tweeter tarik ini, tweeter inap itu menganut formasi 212 ya. 212. Nah, menganut formasi 212 ya. Jadi kita lihat 2 pada bagian belakang ya. Kemudian di tengah ada 1, kemudian di tengah ada 2, kemudian di tengah ada 1, kemudian di tengah ada 2, 2, 1, 2, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan panen, tapi kita jelaskan tata ruangnya dulu ya. Kemudian RBW ini adalah bekas kamar. Kemarin RBW ini menggunakan plafon daripada Klasibor ya, menggunakan plafon daripada Klasibor. Kemudian kita turunkan 0,5 meter dari plafon utama, itu kita tidak bongkar. Kemudian kita pasang papan sirip ya. Cara memasang papan siripnya
sebelumnya kita pasang dulu ya papan sirip penyangga seperti ini. Ini kita hantam dengan menggunakan paku beton ya. Nah, yang di bawah ini papan penyangga adalah papan sirip. Nah, kemudian setelah itu kita pasang juga pada bagian bawah ya, yang sana ini. Nah, setelah kita pasang kemudian kita hantam dengan menggunakan paku beton yang ukuran 10 cm. Kemudian kita pasang papan sirip pertama ya, yang ada di atas ini. Setelah itu kita potongkan papan ukuran 25 cm ya. Ini namanya papan antara untuk mengatur jarak daripada papan sirip agar kiri dan kanan sama ya. Nah, setelah itu kita pasang papan sirip, kemudian papan antara, papan sirip, seterusnya seperti itu ya, menggunakan kayu dari batang kelapa. Namun kita buatkan alur ya, kita buatkan alur. Nah, kita lihat ya sarangnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, dari belakang kita lihat juga sama ya. Nah, rahasia sukses daripada RBW ini adalah kesabaran ya. Saya mengingat umur RBW ini pada saat berumur 1 tahun itu sarang walet yang ada di dalam adalah 1 pasang. Maaf, 1 biji ya, burungnya 1 pasang. Saya tidak pernah mengganti SP, kemudian SI-nya saya tidak pernah ganti. Seiring berjalannya waktu, pada umur 1,5 tahun, secara tiba-tiba RBW ini berisi 20 pasang burung walet, ya, berisi 20 pasang burung walet dan seterusnya bertambah, ya, seterusnya bertambah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika burung walet sudah menginap di dalam RBW kita, jangan pernah kita menggonta-ganti SP dan SI-nya ya, kecuali kalau memang RBW kita masih zong, nah itu boleh kita ganti. Karena kenapa? SP yang digunakan oleh RBW yang sudah berisi 10 kilo, kemudian kita ambil, kita pasang di RBW kita, itu akan tetap sama. Itu akan tetap sama karena RBW itu punya masa adaptasi, ya, punya masa adaptasi. Ibaratkan seperti rumah kosong, ya. Kemudian kita masuk bersama dengan istri. Di dalam itu kita melahirkan anak, melahirkan cucu, seperti itulah proses daripada burung walet itu. Tidak ada yang instan ya, tidak ada yang instan. Semuanya punya proses. Ibaratkan seperti kita pelihara ayam, 1 pasang, kemudian ayam itu beranak dan bercucu, ya. Nah, ketika sudah indukan sudah banyak, maka hasilnya pun akan tak terbendung. Kenapa? Karena indukan yang memberi kita hasil ya, berdasarkan air liur yang dikeluarkan. Burung walet itu ketika indukan akan bertelur, maka secara otomatis akan mengeluarkan sarangnya. Ibaratkan seperti ibu-ibu yang habis melahirkan otomatis mengeluarkan ASI ya. Kemudian kita lihat pada bagian belakang daripada RBW ini. Nah, pada bagian belakang juga berisi ya sarang, insya Allah sebentar kita panen juga. Kemudian untuk menjaga suhu dan kelembapan daripada RBW ini, yaitu kita menggunakan baskom ya.
menggunakan baskom, kemudian kita mengisi dengan air, ya. Nah, kita lihat papan sirip sama sekali tidak ada yang berjamur, ya. Tidak ada yang berjamur, walaupun ini adalah batang kelapa. Nah, salah satu papan sirip yang sangat mudah berjamur itu adalah batang kelapa. Namun kita lihat ya, sama sekali tidak ada jamur, ya. Nah, kita lihat sarangnya, sama sekali tidak ada jamur, ya. Nah, rahasianya adalah kami tidak menggunakan mesin uap atau mesin embun. Kami menggunakan baskom seperti ini, kemudian kita isi dengan air, ya. Nah, cara kerja daripada baskom ini simpel saja. Ketika terjadi suhu panas di dalam RBW ini, maka air yang ada di dalam baskom ini akan menguap. Makanya kita lihat ya. Makanya kita lihat baskomnya semua pada kosong karena ini menguap. Menguap ya, memberikan kelembapan di area papan sirip, ya. Nah, penguapannya terkontrol. Ketika suhu di dalam ruang inap stabil, maka penguapan akan berkurang. Tetapi ketika suhu di dalam ruang inap panas, maka akan terjadi proses penguapan. Dan itu prinsip ya, itu prinsip. Ketika terjadi suhu panas, maka akan terjadi penguapan. Saya beri contoh ya, kalau matahari panas, kemudian kita menjemur baju, bajunya akan cepat kering. Kenapa? Karena ketika suhu panas terjadi, akan terjadi proses penguapan, ya. Namun ketika pada malam hari, karena suhu dingin, penguapan itu akan berkurang. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita menggunakan mesin uap, penguapan itu tidak terkontrol karena mesin uap itu atau mesin embun digerakkan oleh timer, ya. Digerakkan oleh timer. Timer akan beroperasi sesuai waktu yang ditentukan. Timer tidak tahu papan sirip kita di atas ini sudah basah atau sudah kering, ya. Walaupun basah, ketika waktunya sudah tiba, maka akan keluar lagi embunnya. Dan uap daripada air ini akan sampai ke papan sirip, ya, karena embunnya halus. Itulah yang menyebabkan papan sirip kita basah, kemudian berjamur. Nah, sekarang kita lihat ya proses panen daripada RBW ini. Sebentar kita akan menghitung berapa jumlah sarang yang dihasilkan daripada RBW dengan ukuran 4x4 bekas kamar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita panen sarangnya ya, kita semprot dulu dengan menggunakan air agar sarangnya melunak ya, dan ketika kita cungkil maka sarang tidak akan pecah ya, karena sarangnya sudah melunak. Tapi insya Allah setelah kita kipas kembali dengan menggunakan kipas angin, maka akan kembali mengeras seperti semula ya. Nah, kita melihat ya, rata-rata sarangnya sudah kosong ya. Kemudian kita panen. Ini adalah panen anakannya terbang, dan kita lihat di video pertama tadi kita menyaksikan ya, anakan sudah pada terbang, kemudian kita laksanakan panen. Nah,
kita melihat sarangnya ya, rata-rata semuanya sudah super ya, sudah super karena sudah tidak menggunakan gabus sebagai alat penyangga atau alat bantu untuk membuat sarang ya. Ciri-ciri sarang mangkok itu yang modelnya seperti mangkok yang langsung melengket di papan sirip ya, seperti ini. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri sarang yang tergolong super ya. Nah, semua kita tidak menggunakan gabus sebagai alat penyangga karena papan siripnya kita sudah ukir ya, makanya terlihat modelnya timbal balik ya. Ada yang membuat sarang di sebelah, ada juga yang membuat sarang di belakangnya. Karena apa? Ketika burung masuk, papan sirip, semua permukaan papan sirip itu bisa ditempati hinggap ya, dan membuat sarang. Beda kalau papan sirip yang tidak diukir ya. Papan sirip yang tidak diukir, burung waletnya akan susah menggantungkan kukunya di papan sirip, sehingga kadang biasa ada RBW yang sudah berumur 1-2 tahun, ramai kelihatan keluar masuk, tapi burung walet tidak ada yang tinggal. Kenapa? Karena permukaan daripada papan sirip itu licin ya. Permukaan daripada papan sirip itu licin. Nah, kemudian kita balik, sama ya, juga sarangnya merata ya. Nah, sarangnya merata, kemudian kita lihat dari belakang ya. Nah, sarangnya juga merata ya, seperti ini. Nah, kita lihat ya. Itu karena sebelumnya papan sirip kita ukir ya. Nah, ada salah satu papan sirip kemarin yang saya tidak ukir, sebagai contoh Bapak Ibu semua ya. Nah, ini pada bagian pinggir kemarin saya tidak ukir ya, saya tidak ukir, dan kita lihat ya, sama sekali tidak ada sarang yang melekat di papan sirip ini ya, sama sekali tidak ada sarang. Nah, kita lihat papan sirip yang kedua dari pinggir ya. Nah, semua ditempati sarang ya, semua ditempati sarang, kecuali yang pada bagian belakang ini sama sekali tidak ada sarang. Itu disebabkan karena kemarin papan sirip ini kita tidak ukir ya, kita tidak ukir papan sirip ini, sehingga sama sekali tidak ada burung walet yang membuat sarang di papan sirip tersebut. Nah, ini adalah salah satu manfaat daripada papan sirip yang diukir seperti itu. Nah, kita lihat ya, sarangnya sudah ada sebagian ya yang dicungkil, kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 papan sirip ya kita cungkil. Di bagian belakang belum ya. Nah, ketika kita menunggu anakan terbang, maka kita lihat hasilnya ya. Semua serempak anakan itu terbang, dan sarangnya kita panen ya. Rata-rata kita panen habis karena semua anakan sudah terbang, baru kita laksanakan panen ya. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, proses panen ya sarang walet seperti ini. Nah, proses panen ya terus berlanjut. Kemarin kita menggunakan terpal untuk pengisian air, namun seiring berjalannya waktu terpal ini mulai bocor, sehingga air
merembes ke lantai, kemudian kita mengganti dengan menggunakan baskom. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal-awal RBW ini juga sangat susah ya menginapkan burung walet. Saya ingat sekali waktu itu di umur kurang lebih 1 tahun hanya ada 1 sarang. Kemudian waktu itu kurang lebih 3 tahun yang lalu saya membuatkan pakan ya. Jadi di sini kemarin tempat pakan ya, tempat pakan ini gabus ini kita buatkan pakan dari pur ayam sebagaimana yang saya sering buat ya pada saat di RBW binaan saya. Ketika awal on, wajib hukumnya kita membuat pakan dari pur. Tujuannya adalah untuk memancing burung walet masuk ke dalam RBW kita beradaptasi. Apa sih yang menarik burung masuk ke dalam RBW kita? Yaitu dengan menggunakan pakan salah satunya. Bapak Ibu yang saya hormati, semua makhluk hidup ya membutuhkan makan, minum, dan tempat tinggal. Kecuali manusia, banyak gerakan tambahannya ya, yaitu mengumpulkan harta, membuat rumah besar, membeli tanah. Tetapi kalau binatang hanya 3 ya, makan, minum, kemudian mencari tempat untuk beranak cucu. Nah, salah satu daripada rahasia pakan ini adalah ketika kita membuatkan pakan ya, pakan kemudian pakannya sudah jadi, yaitu berupa berawal dari belatung, kemudian berubah menjadi makhluk yang seperti lalat tapi agak kecil sedikit. Biasa kita banyak temui di area persawahan ya. Kemudian pakan itu akan terbang ke LMB ya, akan terbang ke LMB, kemudian akan keluar masuk di LMB karena melihat cahaya. Ibaratkan seperti kita menggunakan motor pada malam hari, kemudian kita nyalakan lampunya, maka makhluk itu akan memenuhi lampu motor kita. Nah, ibaratkan sama seperti itu ya, pakannya lari naik ke LMB untuk mengejar cahaya. Nah, ketika pakan sudah berkumpul di area LMB, maka burung walet akan berdatangan karena melihat ada banyak pakan di LMB kita. Setelah itu mulai masuk ya, masuk awalnya makan dulu, cari makan. Setelah itu masuk sampai ke ruang inap. Dan ketika burung walet sudah berhasil masuk ke ruang inap, kemudian mendengarkan suara inap kita, maka burung walet itu akan langsung melengket di Twitter inap. Kenapa? Disitulah rahasianya daripada suara inap ya. Ketika suara inap didengar oleh burung, maka burung akan langsung melengket ya, akan langsung melengket di situ. Makanya tidak heran ketika kita menggunakan suara inap juga sebagai suara panggil, maka ketika pada malam hari akan banyak anakan yang melengket di sekitar LMB kita ya. Seperti itulah rahasia daripada menginapkan burung walet. Dan ketika burung sudah berhasil masuk, nah ada beberapa faktor lagi yang bisa mempertahankan burung walet itu ada di dalam. Yang pertama, papan sirip diukir ya. Papan sirip diukir, karena kalau papan sirip kita tidak ukir, burung tidak bisa bergantung di papan sirip. Kalau papan siripnya licin, burung tidak akan bisa bergantung di papan sirip. Tapi kalau papan sirip kita ukir ya, maka burung itu akan bergantung di papan sirip, sehingga hasil sarangnya pun
akan rata-rata super ya, seperti ini akan rata-rata super. Dan mengapa RBW baru rata-rata burung walet itu berada di gabus ya, berada di gabus atau alat bantu, itu disebabkan karena papan sirip itu masih susah di burung walet mencengkramkan cakarnya di papan sirip karena licin. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya burung walet itu memilih gabus itu untuk tempat pertama, karena di situ burung walet sangat mudah bergantung ya, seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, gabusnya kita cabut, namun sebelumnya papan siripnya kita ukir sehingga burung walet itu semua rata-rata di papan sirip ya, papan sirip untuk membuat sarang. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat ya sarangnya. Alhamdulillah ya, sudah ada. Kita terus melaksanakan panen ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika burung walet sudah berhasil masuk karena terpancing oleh pakan, kemudian mendengarkan suara inap, maka burung walet akan melengket di Twitter inap. Makanya tidak heran biasa kita melihat di RBW yang baru on ada kotoran, tapi burungnya pergi ya. Ada kotoran tapi kering. Itu disebabkan karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama hama ya, hama itu yang juga sangat berpengaruh pada RBW kita. Contohnya tikus, tokek ya. Tikus itu kalau ada tikus satu yang berhasil masuk ke dalam RBW kita, maka akan mampu menghabiskan ya semua burung walet yang ada di dalam ya. Rata-rata tikus itu tidak makan burungnya, cuman digigit saja, kecuali sarangnya dimakan. Setelah itu tokek ya, tokek setiap malam mengambil satu burung kita ya, burung kita akan habis. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi RBW kita kurang berkembang. Kemudian tikus, tokek, ular ya. Maka untuk keamanan RBW kita pada bagian luar sebaiknya kita bungkus dengan menggunakan sengplak ya. Kita menggunakan sengplak. Nah, kita lihat ya proses panennya. Nah, ya, sangat mudah ya memanen sarang walet ya. Nah, kita lihat ya. Sekali lagi burung walet itu adalah budidaya ya, budidaya. Seperti ayam budidaya, burung walet pun adalah budidaya. Karena kita proses berkembang biak ya. Semakin banyak indukan di dalam, maka semakin banyak hasil yang kita capai. Dan semakin bertahun-tahun hasilnya akan semakin bertambah. Karena anak melahirkan anak, induk melahirkan induk, induk beranak ya, seperti itu, beranak cucu, akhirnya terbentuklah koloni. Nah, dan insya Allah kalau subscriber saya sudah mencapai 20.000, maka ada salah satu rahasia yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana cara mempercepat atau menambah populasi dengan sangat cepat ya. Teori
teori ini sudah sering kumandangkan oleh senior-senior kita, namun saya dalam versi yang berbeda ya. Nah, proses mencungkirnya seperti ini. Ada tanggal ya. Kalau itu anu cuma. Ya. Ambil dulu rokok deh. Pilihan ya. Orang walet salahnya. Kalau letakkan dulu situ. Simpan minyak dulu. Simpan ke depan ya. Kita lihat itu telur ada di bagian luar ya. Fenomena yang sangat langka, telur walet berada di bawah sarang ya, seperti itu. Nah, fenomena yang sangat langka, seperti dari jauh sedikit ya. Kita lihat fenomena yang sangat langka ya, sarang walet telur di bagian bawah ya. Sungguh indukan yang sangat pintar dan profesional ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin sarang walet ini sempat ditumbuhi atau dihinggapi oleh sarang lebah ya, seperti ini sarang lebah. Nah, kita lihat lebahnya semua sudah mati ya. Jadi cara kami membunuh sarang lebah ini yaitu dengan kita menggunakan racun regen ya. Saya menggunakan kemarin racun regen sehingga lebahnya tak ada satupun yang tersisa. Kita lihat lebahnya ya, semua jatuh dan mati ya. Semua jatuh dan mati. Sebenarnya ini bukan proses kita menyakiti ya, tetapi kita mengambil sisi positifnya. Di sini adalah RBW ya, RBW kami. Di sini ada pintu dan sarang lebah ada di sini. Jadi kalau ini dibiarkan berkembang ya, saya syuting dari dekat. Kalau ini dibiarkan berkembang, maka akan berpotensi mengganggu burung walet kita yang ada di dalam ya. Burung walet kita yang ada di dalam. Jadi satu-satunya cara, karena kita mau takut juga mau menyentuhnya, takut juga mau memindahkannya, sehingga kita semprot dengan menggunakan racun regen. Racun regen ini sangat ampuh ya, sangat ampuh membunuh lebah. Dan nah, kita lihat lebahnya ya, semua pada mati semua. Kemudian kecoa ya, tikus ya, kecoa ya, kita lihat. Nah, semua kecoa itu mati, lebahnya mati. Hanya satu kali kita membeli racun, yaitu racun regen ya. Racun regen ini berfungsi juga untuk membunuh kutu-kutu walet yang ada di dalam. Jadi saudara-saudaraku semua, bagi yang ada sarang lebahnya, ini semua sarang lebah ya. Nah, burung lebahnya sudah mati semua. Kita semprot kemarin dengan menggunakan racun regen. Nah, kita lihat lebahnya ya, mati. Lebahnya mati di bawah ya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah lebahnya kemarin yang terjatuh, mati. Kemudian kecoa ya, kecoa itu disebabkan karena kita menyemprot dengan menggunakan racun regen. Jadi saudara-saudara sekalian yang RBW-nya ada sarang lebah, kalau misalnya sudah berpotensi mengganggu, disemprot saja dengan menggunakan racun regen. Ini buktinya ya, tinggal sarang, lebahnya sudah tidak ada ya. Nah, tinggal sarang, ini sarang lebah ya. Sarang lebahnya kita lihat
semua mati ya di dalam. Nah, ini lebahnya yang mati. Dengan cara kita menyemprot dengan racun regen, ya, menyemprot dengan racun regen seperti ini ya. Ini adalah bukti bahwa racun regen itu membunuh kecoa, membunuh lebah ya. Kemudian kita lihat ya proses panennya. Nah, ini sarangnya ya, hasil panen kita. Nah, insya Allah karena burung kita anakan yang sudah mantap untuk terbang, kemudian kita panen, maka insya Allah anakan itu akan kembali semua nanti bersama dengan koloninya ya pada saat maghrib. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, tapi kalau perpanen kita per minggu, per 2 minggu, maka kita dapat mengganggu burung walet yang ada di dalam RBW kita. Tetapi kalau kita panen per 3 bulan, maka kita memberi ruang burung walet untuk membuat sarang, menyusui anaknya, memberikan pakan anaknya ya maksudnya. Kemudian anaknya sampai bisa terbang. Ciri-ciri ketika burung walet akan siap panen seperti video di awal tadi kita lihat, burungnya ramai ya, anakannya ramai keluar masuk untuk menyesuaikan dari LMB menuju ke ruang inap ya, beradaptasi ya. Seperti itu Bapak Ibu semua yang saya hormati. Mungkin Bapak Ibu kaget ya mendengar suara inap yang kami gunakan seperti kaset rusak ya. Nah, kita dengarkan dengan cara saksama ya. Nah, suara inap ini tidak lazim ya, tidak lazim digunakan oleh beberapa orang ya. Kita lihat suaranya kayak kresek-kresek seperti itu. Tapi disitulah salah satu rahasia daripada RBW binaan kita ya, seperti itu untuk menginapkan burung walet. Nah, insya Allah kurang lebih sekitar beberapa hari lagi kita akan menangani proses pembangunan RBW dengan ukuran 4x12 yang ada di Dusun Lurah, Desa Buntu Kamiri milik salah seorang sahabat saya ya. Kita akan adakan pembinaan mulai dari proses pembuatan RBW sampai melakukan pemasangan Twitter yang insya Allah akan saya lakukan sendiri juga. Jadi insya Allah saya akan videokan, saya akan perlihatkan kepada para subscriber saya semua. Mudah-mudahan saya bisa memberi sedikit sumbangsi dalam budidaya walet sehingga akan menjadi amal jahiriyah untuk saya. Karena salah satu amalan yang tidak putus pahalanya kita terima walaupun kita sudah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada orang lain ya. Itu adalah prinsip hidup saya. Makanya saya terus berbagi kepada saudara-saudara sekalian
Semoga kita semua para petani walet Indonesia bisa bangkit dan meraih kesuksesan sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya ini adalah manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan dan kehilapan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya, hasil panen kita saat ini seperti ini ya. Dari RBW ukuran 4x4 satu lantai bekas kamar menggunakan papan sirip dari batang kelapa. Jadi kita hitung sarangnya ya sama-sama. Ya, 4 ya. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 ya, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ya. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ya. 71 72 73 74 75 76 77 78 79. Ini sarang anu ini ya, sarang bakpao super besar. 80 81 82 83 84
85, 86, 87, 88, 89, 90 ya, 90 sarang. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ya, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ya, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. Kita pindah ya. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ya, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ya, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 sarang. Ini untuk perawatan muka. 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180.
179 ya. 180. Pas. Alhamdulillah hasil panen kita ini sebanyak 180 sarang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah 3 bulan ke depan kami akan memperlihatkan kembali kepada saudara-saudara sekalian perkembangan daripada RBW binaan kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan karena saya bahagian daripada manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.